Pemirsa, tersangka tragedi Kanjuruhan yang merupakan mantan dirut PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, dibebaskan dari masa penahanan usai berkas perkaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke penuntut umum atau P19. Meski demikian, Ahmad Hadian Lukita masih berstatus sebagai tersangka. Mengapa tersangka dengan jabatan paling tinggi di tubuh LIB ini bisa bebas dari kasus tragedi Kanjuruhan atau sudah bebas dan juga masih berstatus sebagai tersangka? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pendamping hukum dari tim gabungan Aremania, Anjar Nawan Yuski, sudah bergabung bersama kami. Mas Anjar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Om sehat. Mas Anjar, Direktur Utama PT LIB merupakan posisi yang paling tinggi yang dinilai harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Namun penyidik menyebut berkasnya masih P19. Mengapa demikian, Mas Anjar? Ya, jadi kemarin hari Rabu kami sempat mengunjungi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk memastikan kabar terkait dengan P21-nya, berkas perkara Kanjuruhan. Di sana kami dapat informasi yang 5 tersangka memang sudah dinyatakan lengkap atau P21, dan yang 1 tersangka lagi yaitu Direktur PT LIB atas nama tersangka AHL masih belum P21. Pada awalnya kami dijelaskan bahwa untuk berkas perkara yang bersangkutan ada kekurangan administratif begitu. Nah, kami tidak berpikir terlalu jauh mengingat biasanya memang penyidik melimpahkan berkas perkara pada menit-menit terakhir gitu. Saya kira pada hari itu mungkin sore hari atau pada hari Kamis pada batas akhir penahanan itu dilimpahkan atau ada status P21 kemudian berkas berikut tersangkanya dilimpahkan. Tapi ternyata tidak begitu. Hari Kamis batas waktu terakhir berkas juga belum P21, otomatis tersangka belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan, dan karena masa penahanan sudah mencapai batas maksimal, akhirnya tersangka dikeluarkan demi hukum dari tahanan. Nah, tentu ini membuat kami heran gitu. Bagaimana bisa ya proses penyidikan yang bermula atau berawalnya beriringan atau bersamaan, 6 tersangka ditetapkan secara bersamaan yang saat itu diumumkan langsung oleh Kapolri. Berikut juga pada saat berkas dilimpahkan ke kejaksaan secara bersama-sama juga ke 6-6-nya. Kemudian dinyatakan oleh jaksa P18 juga bersamaan ke-6-nya, ada P19-nya juga beriringan juga ke-6-nya. Nah, lantas berkas ini bolak-balik sampai 2 bahkan 3 kali kami melihat selalu bersamaan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa yang 5 berkas tersangka dapat dirampungkan oleh pihak penyidik di Reskrim Polda Jatim, lantas yang 1 ini Direktur LIB tidak bisa dirampungkan. Nah, saya sepakat tentu ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Baik, apakah hal ini juga sudah ditanyakan secara jelas begitu kepada pihak kepolisian, Mas Anjar? Perlakuan begitu, ya. Kita ketahui semuanya dilakukan bersamaan. Ya, P19-nya juga kurang lebih materinya sama. Kebetulan kami yang memberikan masukan juga terkait isi P19-nya. Kami usulkan beberapa penambahan pasal begitu, tapi rupanya tidak diakomodir. Yang lucu ini tadi yang terakhir pada detik-detik terakhir kita dihadapkan pada persoalan teknis yaitu tersangka keluarga. Baik, Mas Anjar, mohon maaf, boleh audionya diperbaiki terlebih dahulu atau didekatkan mikrofonnya. Mohon maaf karena suara Anda hilang, Mas Anjar. Baik, pemirsa, kami sedang memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan pendamping hukum tim gabungan Aremania, Anjar Nawan Yuski. Mas Anjar, apakah sekarang sudah jelas? Coba kita ulangi lagi, Mas Anjar. Baik. Baik, sudah jelas. Silahkan lanjutkan, Mas Anjar. Sudah ada hal yang disampaikan oleh pihak kepolisian, lalu respon dari Anda? Dan juga sebagai tim Aremania, gabungan Aremania, bagaimana? Halo. Ya, silakan Mas Anjar. Tadi Anda juga sudah katakan bahwa statusnya masih tersangka, lalu masih P19. Apakah pihak dari kepolisian menjelaskan berkas mana yang belum lengkap mengingat 5 tersangka lainnya sudah rampung? Betul. Jadi kami tidak berkoordinasi langsung dengan penyidik ya. Terakhir kami berkomunikasi dengan pihak jaksa penuntut pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang dijelaskan kepada kami adalah waktu itu
ada kekurangan administratif. Nah, namun beliau tidak menjelaskan persisnya kekurangan apa yang dimaksud, karena itu sudah masuk materi penyidikan. Nah, di sini kami mendorong ya kepolisian untuk lebih serius dan juga bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka sudah kerja secara profesional gitu. Artinya meskipun saat ini tersangka tidak dalam tahanan, tidak berada dalam tahanan, polisi punya kewajiban untuk segera menuntaskan atau melengkapi berkas perkara agar segera bisa P21 dan menyusul 5 tersangka yang lain. Tentu bagi saya seharusnya Polri malu atas insiden ini. Bagaimana demikian? Karena harusnya Polri bisa mempertahankan apa yang menjadi keputusannya sejak awal, yaitu menetapkan AHL sebagai tersangka. Ketika AHL tidak bisa dilimpahkan ke kejaksaan atau dinyatakan berkasnya belum layak atau belum lengkap, tentu harusnya di sini Polri malu. Gitu. Nah, maka bagaimana untuk menjawab peristiwa ini? Polri harus lebih serius. Polri harus membuktikan kepada publik bahwa dia bisa menyelesaikan, dia bisa memenuhi apa yang menjadi petunjuk jaksa gitu. Saya pikir konteksnya atau perannya Direktur LIB ini kan terkait dengan kalau kita bicara kelalaian ya, kalau saya mengacu ke temuan dari TGIPF, yaitu ini berawal dari surat dari Kapolres Malang atau dari pihak keamanan kepada panitia pelaksana pertandingan gitu, untuk memajukan jam pertandingan dengan faktor pertimbangan keamanan. Nah, inilah yang kemudian oleh panitia pelaksana diteruskan atau dilanjutkan ke PT LIB. Nah, kemudian PT LIB ya menjawab surat dari Panpel yang berlandaskan surat dari Kapolres Malang tadi, ya, yaitu pada intinya mereka bersikeras untuk pelaksanaan pertandingan di malam hari. Nah, ini yang menurut TGIPF ya, mereka atau dalam hal ini PT LIB ada motif ekonomi, sehingga mengesampingkan aspek-aspek atau faktor-faktor keamanan dan keselamatan. Baik, Mas Anjar, pihak kepolisian tidak menjelaskan berkas apa yang belum lengkap, tetapi apa kemudian langkah konkret selanjutnya dari pendamping hukum tim gabungan Aremania setelah ini? Ya, ada dua fokus ya. Yang pertama terkait berkas yang masih belum dinyatakan lengkap ini, tentu kami akan tetap mengawal dan mendorong di Reskrimum Polda Jatim untuk segera memenuhi begitu. Jangan berarti ketika tersangka sudah keluar dari tahanan, penyidik tidak punya deadline waktu untuk melengkapi, kemudian dibuat menggantung begitu saja. Kami khawatir perkara ini diBTS-kan. Satu berkas perkara ini diBTS-kan apabila publik tidak serius mengawal atau memperhatikan berkas perkara Direktur PT LIB ini. Itu fokus yang pertama. Fokus yang kedua adalah 5 berkas tersangka yang sudah P21. Setelah ini kan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu kami akan berusaha untuk tetap memantau dan mengawal begitu. Karena kami sangat berkepentingan saksi-saksi dari pihak supporter atau Aremania agar dapat dihadirkan dan memberikan keterangan langsung di depan persidangan ya, untuk dapat menceritakan sebenarnya fakta apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, utamanya terkait penggunaan gas air mata yang ditembakkan langsung ke arah tribun sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Yang kedua, kita juga akan memastikan apa keterangan saksi-saksi dari pihak lain ya, dari security officer, dari steward, dan juga termasuk dari petugas keamanan dari Polri eksekutor penembak gitu. Seperti yang kita ketahui, hasil rekonstruksi kan mengatakan tidak ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Ini yang kami curiga ya. Apabila nanti keterangan ini tetap dipertahankan dalam persidangan, maka ini patut untuk dituntut dengan keterangan palsu ya. Jadi saksi itu memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang ancaman hukumnya 7 tahun. Kami akan mengawal proses itu. Akan terus mengawal, dan juga upaya dari tim gabungan Aremania ini cukup panjang. Kami melihatnya bahkan sudah aktif membawa kasus ini ke Mabes Polri serta menyuarakan agar ada tersangka lain yang ditetapkan selain dengan 6 tersangka sebelumnya. Namun kini satu dari tersangka malah bebas karena berkasnya masih P19. Lalu bagaimana cara Anda dan juga tim bisa membuktikan bahwa masih ada tersangka lain kalau satu saja tersangka ini bisa bebas, Mas Anjar? Ya betul. Jadi yang terbaru kemarin hari Senin sama Selasa turun dari tim pemeriksa Divpropam Mabes Polri terkait dengan pengaduan kode etik yang sudah kami sampaikan di bulan November lalu. Nah, di sana kami melaporkan sejumlah pihak dari keamanan
dari unsur Brimob, dari unsur Sabara, Polres Malang, mantan Kapolres Malang, dan mantan Kapolda Jawa Timur. Nah, tujuannya dari pemeriksaan kode etik ini selain ini terkait dengan urusan kedinasan atau internal Polri, terkait etika profesi, kami juga berharap dari pemeriksaan kode etik ini muncul sebuah fakta baru yang kami harapkan ini tidak semata-mata hanya pelanggaran etik, tapi ada juga pelanggaran pidananya, ada unsur pidananya, sehingga bisa mendorong adanya penyidikan baru untuk memunculkan tersangka baru. Memang betul, kami juga kecewa dengan tidak berkembangnya perkara model A yang terakhir ini B21. Kami sudah memberikan masukan seharusnya penyidikan dikembangkan untuk bisa menemukan tersangka baru. Minimal sekelas eksekutor atau petugas penembaknya pun tidak jadikan tersangka dengan alasan pasal 51 KUHP, tidak dapat dipidana orang yang menjalankan perintah jabatan. Nah, ini menurut kami tidak tepat. Tidak dapat dipidana orang yang menjalankan perintah jabatan. Persoalannya bisa dipidana atau tidak bisa dipidana kan urusan nanti di pengadilan, bukan urusan polisi. Artinya harusnya penyidik tetap harus memproses para eksekutor itu untuk kemudian diadili di pengadilan. Biar pengadilan yang menentukan dia bersalah atau tidak. Nah, kami melihat dalam berkas Kanjuruhan yang B21 ini belum berkembang ke arah sana. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tidak adanya rekonstruksi ulang. Ini sangat kami sayangkan. Berkas perkara yang saat ini dilimpahkan ke kejaksaan dan akan disidangkan, itu dalam perspektif, sekali lagi, tidak ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Tentu ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi, berdasarkan video amatir yang sudah beredar publik. Semua tahu bahwa gas air mata ini jelas-jelas ditembakkan ke arah tribun, di mana di sana banyak penonton yang sebagian besar juga remaja, anak kecil, ibu-ibu yang kemudian menjadi korban meninggal dunia. Mas Anjar, tragedi Kanjuruhan. Ya, selain tadi Anda sebut diksinya adalah eksekutor, siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Ya, selain eksekutor penembak gas air mata, kami juga melaporkan mantan Kapolres Malang. Karena yang bersangkutan adalah penanggung jawab operasi pengamanan tersebut. Semua petugas baik dari Brimob, dari Polres, dari TNI, semua berada di bawah kendali operasi Kapolres Malang. Nah, yang kami duga terjadi adalah Kapolres Malang tidak mencegah atau setidak-tidaknya menghentikan penembakan gas air mata itu. Kita tahu ada 40 lebih gas air mata yang ditembakkan dalam kurun waktu 4-6 menit. Apabila pengendali lapangan, dalam hal ini Kapolres Malang, segera menghentikan tindakan-tindakan itu, kami yakin tidak akan jatuh korban sedemikian banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mantan Kapolda Jawa Timur. 1 atau 2 hari pasca kejadian Kanjuruhan, yang bersangkutan memberikan statement pada media yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan sudah sesuai prosedur. Nah, ini yang kemudian kita uji begitu, apakah betul penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur gitu. Yang mana kita tahu memang sempat terjadi keributan di tengah lapangan, namun kemudian yang ditembak justru yang berada di tribun, yang notabene mereka pasif, tidak ikut turun ke lapangan. Nah, ini kan suatu masalah begitu. Tapi itu dibenarkan oleh mantan Kapolda Jawa Timur. Yang kedua adalah kami sebagai masyarakat mendorong laporan tim independen pencari fakta, tim gabungan independen pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden ini untuk dijalankan. Kalau kita cermati pada bab 5 ya, kesimpulan dari laporan TGIPF ini disampaikan bahwa tindakan demosi dan juga proses pidana ini patut diapresiasi dan sudah menjawab keinginan sebagian masyarakat. Namun yang perlu kita highlight ya, yang perlu kita garis tebal adalah, namun demikian proses itu perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap terbitnya izin keramaian yang dikeluarkan di Intelkam Polda Jatim atas nama Kapolda. Nah, petunjuk berdasarkan fakta yang ditemukan TGIPF inilah yang kemudian kita tindak lanjuti baik dalam laporan pidana di Barreskrim maupun laporan kode etik begitu. Jadi kita tidak asal saja ya melaporkan mantan Kapolda Jatim, melaporkan mantan Kapolres Malang. Tentu ini semua berangkat dari fakta-fakta yang sebenarnya publik sudah tahu. Publik bisa akses itu dalam temuan-temuan TGIPF maupun Komnas HAM. Fakta-fakta yang sudah diungkapkan di publik dan juga dielaborasi dengan penyidikan serta tentunya melihat bagaimana hasil dari TGIPF sebelumnya sudah diberikan kepada Presiden untuk dapat menjadi acuan dalam rangka menyelesaikan tragedi Kanjuruhan ini. Terima kasih pendamping hukum tim gabungan Aremania, Anjar Nawan Yuski sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mas Anjar.